Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya buka ceramah ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Amin. Saya rasa mukadimah tidak perlu terlalu panjang. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pandangan Islam terhadap pacaran. Maraknya pacaran di kalangan remaja saat ini dianggap sebagai kegiatan yang lumrah. Seperti kita ketahui, pacaran telah menjadi hal yang sangat lumrah terjadi di saat ini. Hal ini merupakan pendapat yang salah. Kenapa? Karena terlalu banyak hal di dalam pacaran yang bisa membawa kita ke kehancuran. Dan yang lebih parahnya lagi, satu orang dapat memiliki lebih dari 2 atau lebih pacar sekaligus. Astagfirullah. Memang pertama enak, tapi yang namanya penyesalan akan selalu hadir di akhir. Mungkin ada yang berpendapat bahwa pacaran itu sebagai penyemangat saat kalian ada masalah dengan pacar kalian. Terus kalian malas melakukan segala hal, itu yang namanya penyemangat. Terus ada lagi yang bilang bahwa pacaran karena Allah dan gak ada sampai melakukan yang namanya zina. Jadi kami hanya berhubungan lewat SMS. Yang namanya pacaran saja itu udah deket sama yang namanya zina. Kalau kalian SMS-an gak kerasa loh udah ngelakuin yang namanya zina. Ya mungkin kalian cuma sedikit, tapi lama-lama jadi bukit loh. Mungkin pertamanya SMS-an, nanti kelamaan pasti ingin ketemuan. Gak bisa dipungkiri saat ketemuan saling ngobrol, lama-kelamaan ngobrol pasti ingin memegang tangan, lalu berpelukan. Terus sampai terjadilah hal yang sangat tidak diinginkan. Mereka yang pacaran bukan karena mereka tidak tahu hukum pacaran itu seperti apa, namun mereka kalah dengan hawa nafsu mereka. Sebenarnya mereka yang pacaran sudah mengetahui bahwa pacaran sangat dilarang oleh agama Islam, karena selain merugikan diri sendiri juga dapat merugikan orang lain. Sebagaimana sabda Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah engkau mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaras sababi man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija'un. Yang artinya, wahai pemuda, barang siapa di antara kamu memiliki kemampuan, maka menikahlah, karena sesungguhnya pernikahan dapat menjaga pandangan dari maksiat dan menjaga kemaluan dari persetubuhan yang haram.
Barang siapa yang belum mampu melakukannya, hendaknya ia berpuasa karena itu dapat menjadi pengendali baginya. Ada sebuah proses pendekatan antara laki-laki dan perempuan sebelum memutuskan untuk menikah yang diperbolehkan dalam Islam. Proses ini dikenal dengan istilah ta'aruf. Mengutip buku Ta'aruf Khitbah Nikah Malam Pertama oleh Genta Tiara, ta'aruf berasal dari kata ta'arafa yata'arafu yang berarti saling memperkenalkan diri. Jadi, ta'aruf dapat didefinisikan sebagai proses yang dilakukan seseorang untuk bisa mengenal satu sama lain secara islami. Perkenalan dalam ta'aruf meliputi pengenalan terhadap kepribadian, fisik atau keturunan, harta, dan agama. Dalam upaya ta'aruf dengan calon pasangan, pihak pria dan wanita dipersilahkan menanyakan hal-hal yang sekiranya dapat mempengaruhi kehidupan rumah tangga kelak, baik itu kebaikan maupun keburukan. Jadi, ta'aruf bukanlah bermesraan berdua layaknya pacaran, melainkan melakukan pembicaraan yang bersifat realistis untuk mempersiapkan pernikahan. Prosesnya pun tidak dilakukan berdua tetapi melalui perantara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jomblo itu bukan berarti tidak laku, tetapi dapat menahan diri supaya tidak berinvestasi dosa di akhirat. Jadi, tutup telinga Anda rapat-rapat apabila ada yang mengatakan jomblo itu golongan yang teraniaya. Boles aja, jika sudah jodoh tidak bakal kemana. Bertakwa saja kepada Allah. Atau sebaliknya, buka telinga lebar-lebar jika mendengar ada orang yang mengatakan jomblo itu teraniaya, langsung cepat-cepatlah keluarkan kembali melalui kuping kiri. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, oleh sebab itu, maka kita sebagai remaja yang merupakan penerus bangsa tidak perlu merasakan tidak laku jika tidak berpacaran. Justru, kita yang tidak berpacaran adalah yang sangat istimewa. Ibarat sebuah barang, bukanlah barang istimewa itu jumlahnya sedikit daripada yang diobral. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai remaja tidak perlu merasa risau karena tidak memiliki pacar. Justru berbahagialah, sebab pacaran itu tidak akan membuat kita dewasa, justru menuntut kita untuk beradegan dewasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Anda tidak puas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.